Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami dapat menghayati firman-Mu, kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita malam hari ini sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam surat Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 1 dan ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tema renungan kita adalah iman dan kasih dalam keluarga Kristen. Sahabat renungan malam Salom, setelah Rasul Paulus menyampaikan nasihat dan pengajaran yang penting kepada semua warga jemaat secara umum, jemaat di kota Efesus. Kini dalam bagian awal pasal yang ke-6 ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat yang penting untuk membina keluarga demi keluarga, supaya semua anak dalam keluarga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan orang tua itu juga mengingat dan melakukan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Bukan hanya mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga ada yang lebih penting yang harus dilakukan orang tua, yaitu membina anak-anak mereka, mengajarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap anak, agar anak beriman yang teguh, berbudi pekerti yang baik dan terpuji. Agar dalam keluarga Kristen itu terbina keluarga yang rukun, damai, dan bersukacita. Dengan demikian kehidupan keluarga Kristen menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Rasul Paulus menyampaikan kepada semua anak dalam keluarga agar anak itu berbakti kepada ayah dan ibunya, yaitu mengasihi ayah dan ibunya dan menaati nasihat-nasihat yang diberikan ayah dan ibunya. Perintah untuk mengasihi dan menaati nasihat ayah dan ibu bersumber dari hukum Taurat Allah. Dalam hukum Taurat kelima, Allah mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Seorang anak menyatakan sikap hormatnya dan kasihnya terhadap ayah dan ibunya, antara lain dalam sikap kesediaannya mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan ayah dan ibunya dan menuruti perintah ayah dan ibunya. Ketaatan anak terhadap ayah dan ibunya haruslah dari hati yang tulus, bukan dengan rasa terpaksa. Pengaruh lingkungan dari sekitar bisa menjadi sangat mempengaruhi sikap seorang anak. Seorang anak yang banyak bergaul dengan orang-orang yang bersikap jahat, maka anak itu bisa terpengaruh
menjadi terbentuk sikap kejahatan di dalam hidupnya. Ia akan mengabaikan dan menentang nasihat ayah dan ibunya. Ia tega melawan ayah dan ibunya, dan juga tega berperilaku kasar kepada kedua orang tuanya itu. Sebaliknya, jika anak bergaul dengan orang-orang yang berbudi pekerti yang baik, bisa termotivasi berperilaku yang baik dan terpuji. Itulah pengaruh dari keadaan lingkungan. Seorang anak harus menyadari bahwa Tuhan menginginkan anak itu menghormati ayah dan ibunya. Dan Tuhan Allah menjanjikan berkat yang akan diterima anak, yang akan diberikan Tuhan untuk kebaikan hidup mereka di masa depan. Sahabat Renungan Malam Shalom, dari manakah seorang anak dapat mengetahui dan memahami Taurat Allah? Tentulah dari pengajaran kedua orang tuanya. Ayah dan ibu adalah guru yang pertama bagi seorang anak. Oleh sebab itu, hendaklah ayah dan ibu itu menunaikan tanggung jawabnya dalam keluarga mereka. Bukan hanya mengasuh, membesarkan, mencukupkan kebutuhan hidup dan biaya-biaya pendidikan bagi anak, tetapi yang lebih utama lagi, pertumbuhan iman dan pertumbuhan budi pekerti anak tersebut. Maka orang tua harus mengajarkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan membina anak-anak memahaminya, juga memberikan keteladanan bagi anak-anaknya untuk melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9 mengatakan kepada kaum bapa dalam keluarga, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mengajarkan firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan, pesan yang penting untuk dilakukan orang tua, terutama kaum bapa. Jadi Allah telah memberi amanat penting kepada bapa dalam keluarga agar melaksanakan pengajaran dan pembinaan kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya memahami dan melakukan firman Tuhan dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Dengan mengingat perintah Tuhan ini, maka tidaklah dapat diterima alasan seorang bapa untuk tidak sempat mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya karena kesibukan pekerjaannya atau alasan karena mencari nafkah. Bapak itu harus bijaksana membagi waktunya sedemikian rupa. Ada waktu untuk mencari nafkah, ada waktu beribadah dalam keluarga, dan mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak. Sahabat Renungan Malam Shalom, dan Rasul Paulus menasihati para bapak-bapak dalam keluarga Kristen itu agar cakap dalam mengajar anak-anaknya. Jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Mendidik di dalam pengajaran dan nasihat firman Tuhan. Kadangkala seorang bapak memamerkan kekuasaannya sebagai bapak, lalu dengan amarah dan berkata-kata keras dan kasar terhadap anak-anaknya, dengan maksud agar anaknya itu tunduk kepada bapak mereka. Padahal dengan cara yang demikian, anak-anaknya sudah sangat kesal terhadap bapa mereka itu. Zaman terus bergerak maju. Pengaruh-pengaruh buruk pun banyak dihadapi anak di masa kini. Pengetahuan anak jauh lebih maju dari orang tuanya,
dan pengaruh buruk menjadi tantangan berat bagi mereka. Sebab itu seorang bapa dan ibu harus memberi perhatian yang serius untuk mendidik dan membina anak dalam keluarga. Cara mendidik pun haruslah disesuaikan kedua orang tua, agar pembinaan yang kita lakukan itu bisa mengena di hati anak-anak kita. Mari kita dengar dan kita camkan nasihat firman Tuhan dalam kitab Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Amsal 29 ayat 17 mengatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa memberi firman bagi kami. Kami sebagai orang tua harus membina anak-anak dalam keluarga kami, menyampaikan atau mengajarkan firman Tuhan, agar anak-anak kami beriman yang teguh, berbudi pekerti yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan warga masyarakat, agar mereka mewarisi berkat Tuhan untuk kehidupan yang baik di masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, memohon kasih karunia dan pertolongan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu. Beri pertolongan bagi orang yang sakit, yang menjalani perawatan baik di rumah sakit dan juga di rumah, agar mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk pemulihan atau kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi juga para pelayan kesehatan. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Lepaskan mereka dari kesesakan mereka. Engkau menganugerahkan sukacita bagi mereka. Ya Tuhan, berkati dan pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar, agar mereka pun berprestasi yang baik. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.